Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul hamdu kulluh, awwaluhu wa akhiruh, zahiruhu wa batinuh, walahu syukru kulluhu ala ma afadha bihi wa takarram, wa tafaddala bihi ala ibadihi wa an'am. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping hidayah, taufik, sehingga kita bisa melalui kehidupan ini dengan baik dan selamat. Saudara-saudaraku, kita akan lanjutkan kajian kita mengenai resep menggapai kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber kebahagiaan. Mata air kebahagiaan, bukan sebaliknya air mata kesedihan. Saudara-saudaraku, min asbabis sa'adati, di antara sebab-sebab kebahagiaan, yang pertama adalah al-amalus salihu. Jadi amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mensyaratkan bahwa sah dan diterimanya amalan soleh adalah keberadaan iman di dalam diri manusia. Tidak bisa disebut amal soleh kecuali disertai dengan keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini yang dimaksud adalah diberikan ketentraman hati, ketenangan jiwa, tidak menoleh kepada hal-hal yang mengganggu hatinya. Dan tidak hanya itu, Allah memberinya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Walanajziyannahum ajrahum, sungguh kami berikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Maksudnya, ajrohum di sini adalah aneka kenikmatan surgawi yang nanti tidak pernah dilihat oleh pandangan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Maka Allah memberinya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian yang kedua, sumber-sumber kebahagiaan adalah az-zaujatus sholihatu, istri yang solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, wa dzurriyyatina dan keturunan kami, qurrata a'yunin, sebagai penyenang hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku sekalian, doa ini kerap kali kita lafalkan. Kita memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kita istri-istri yang solehah. Meskipun di dalam tafsir ini yang dimaksud dengan istri-istri ini tidak melulu hanya istri-istri kita secara akad pernikahan, bisa dimaknai pendamping kita, termasuk sahabat-sahabat kita dan kolega-kolega kita. Kemudian kita juga memohon dzurriyyatina qurrata a'yun, keturunan kami sebagai penyenang hati. Maksudnya di sini adalah kita menginginkan keturunan-keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu dan beramal soleh. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sumber yang kedua kebahagiaan itu adalah az-zaujatus sholihatu, istri yang soleha. Kemudian yang ketiga, sumber kebahagiaan adalah al-baitul wasi'u, rumah yang luas. Fil hadits, dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma wasi'li fi dari, ya Allah, jadikan rumah kami terasa luas. Jadi luasnya rumah kita, luas secara fisik, juga memiliki pengaruh terhadap kebahagiaan kita. Tentunya jikalau di luar sana rumahnya masih belum luas, saya kira bersabar, bisa ditambal dengan luasnya hati kita, jiwa kita, kesabaran kita masih menerima keadaan yang belum diberikan atau belum bisa menggapai rumah yang luas. Kemudian sumber yang keempat adalah al-kasbut thayyibuh, penghasilan yang baik. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah maha baik. La yakbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Itulah sebabnya orang-orang yang memperoleh harta dengan jalan haram, kemudian dia sedekahkan apakah di masjid, atau ia sedekahkan berupa nafkah bagi keluarganya, maka sedekah itu atau harta itu, penghasilan itu sia-sia, tidak dihitung sebagai kebaikan. Sebab kembali lagi kepada ayat innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sumber kebahagiaan yang nomor 5 adalah husnul khuluqi wa tawaddudu linnasi. Jadi akhlak yang baik dan penuh kasih sayang kepada sesama. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Kita mengambil nilai dari seorang Rasul, Isa putra Maryam, di dalam firman Allah, dan dia menjadikanku dan Allah menjadikanku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Yang dimaksud oleh ayat ini diberkahi ini
bahwa Allah mencurahkan keberkahan kepada Isa putra Maryam berupa pengajaran kebaikan dan mendakwahkannya, melarang dari perbuatan jahat, berdakwah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan. Jadi semua orang yang bergaul atau berkumpul dengannya niscaya memperoleh keberkahan ini. Dan orang yang berinteraksi dengan Isa putra Maryam akan berbahagia. Saudara-saudaraku sekalian, semestinya kita dimanapun saja berada, di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, marilah kita sebarkan husnul khuluqi wa tawaddudu linnasi, akhlak yang baik dan penuh kasih sayang kepada semua. Saya kira kalau kita memiliki akhlak yang baik dan penuh kasih sayang kepada sesama, mereka orang-orang yang di sekitar kita pun akan mengembalikan dengan akhlak yang sama dan kasih sayang kepada kita. Siapa diri kita, sesungguhnya itulah yang menjadi sebab orang lain tertarik kepada kita. Kalau kita cahaya, orang-orang yang tertarik kepada kita adalah cahaya. Sebaliknya kalau kita gelap menghitam, gelap gulita, maka orang yang tertarik kepada kita pun tidak jauh berbeda, gelap gulita dan membahana. Kemudian sumber yang keenam adalah as-salamatu minad daini, jadi selamat atau terhindar dari himpitan utang, wa minal israfi fin nafaqah, dan selamat atau terhindar dari sifat boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu, dan orang-orang apabila ia membelanjakan harta, membelanjakan yang dimaksud ini baik memberikan nafkah wajib maupun yang sunnah, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, walam yafturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan pembelanjaan itu berada dalam posisi di tengah-tengah antara orang yang berlebihan dengan orang yang kikir. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan lam yusrifu, jadi mereka tidak berlebih-lebihan, artinya bahwa membelanjakan sesuatu tidak melebihi batas. Sebab ini akan berakibat masuk ke dalam perbuatan tabdzir, menghambur-hamburkan. Walam yakturu, dan tidak pula kikir. Kenapa kikir dilarang? Sebab ini bisa mengakibatkan orang terjerumus ke dalam sifat kikir, sifat pelit yang akan mengabaikan hak-hak orang lain yang wajib untuk diberikan. Wakana, dan ia adalah baina dzalika, antara yang demikian, qawama, di tengah-tengah. Jadi mereka mengeluarkan nafkah atau membelanjakan hartanya dengan memprioritaskan mana yang wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Di ayat lain Allah berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, wala tabsutha kullal basti, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Saudara-saudaraku sekalian, maksud wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, ini adalah ungkapan kiasan bagi orang-orang yang sangat bakhil. Wala tabsutha kullal bast, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Maksudnya adalah membelanjakan harta bukan pada pos yang sepatutnya, tetapi melebihi dari ukuran yang pantas, ukuran yang wajar. Fataquda maluman, karena itu kamu menjadi tercela. Yang dimaksud dengan tercela ini adalah terkena cacian atas apa yang telah dilakukan.
Mahsuron menyesal, maksudnya adalah bersedih hati, sebab tangannya hampa, tidak tersisa sedikit pun harta di tangan, dan tidak pula digantikan oleh pujian maupun sanjungan. Sekiranya ada seseorang yang datang kepada kita dan dia menyampaikan keinginannya untuk berhutang atau minta bantuan, sementara saat itu kita tidak memiliki, Allah memberikan petunjuk agar kita mengatakannya dengan ucapan yang pantas. Yang dimaksud ucapan yang pantas ini adalah ucapan yang sopan, lemah lembut, dan kita menyampaikan janji bantuan pada kesempatan yang akan datang. Tidak hanya itu, kita sampaikan permohonan maaf karena tidak bisa memberikan bantuan saat itu. Kenapa? Supaya mereka beranjak pergi dengan pikiran yang tenang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Perkataan yang baik dan pemberian maaf. Khairun. Itu lebih baik min sodakotin, daripada sedekah yadbauha adhan, yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita menata pola pikir bagaimana menggapai kebahagiaan, kita tidak bisa nafikan bahwa Islam juga memberitahukan bahwa ada aspek-aspek fisikal, ada aspek-aspek material yang menjadikan penyebab kebahagiaan itu sendiri. Dan itu merupakan sumber-sumber kebahagiaan. Di antaranya adalah beramal soleh. Kemudian yang kedua, memiliki istri yang solehah. Yang ketiga, mempunyai rumah yang bagus. Yang keempat, memiliki penghasilan yang baik. Dan yang kelima, berakhlak yang baik dan penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku, demikianlah sumber-sumber kebahagiaan, mata air kebahagiaan. Semoga kita semua bisa merengkuhnya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.